Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang mana mengingatkan di masa kecil saya. Ini beliau adalah teman saya waktu susah, juga teman saya waktu saya di sekolah SD. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semuanya bisa bersilaturahim sambil mengingat masa-masa kenakalan waktu kita anak-anak. Nah, ini nanti kita sapa dan kita kenalkan beliau-beliaunya, dan alhamdulillah beliau-beliaunya sekarang sudah menjadi orang-orang sukses semuanya, di kalangan masyarakat juga sudah sukses. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa menyapa langsung ke semua pemirsa, juga mau hadir di tempat kami, di area kami, di Astana Satrio Pinayungan, yang mudah-mudahan juga membawa berkah manfaat buat kita semuanya. Mari kita sapa untuk beliau-beliaunya. Monggo kita kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Alamat saya Desa Laju Kidul. Saya teman SD-nya Gus Aang. Dan ini, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Yanto. Saya teman nakalnya Gus Ang, ya, teman sekolah dulu, teman SD. Siap. Nanti ini akan kita gali lebih dalam. Mungkin kita juga tanya-tanya jawab pada beliau-beliau di waktu kecil saya, juga waktu kita nakal bareng. Karena setiap orang itu pasti mempunyai sejarah. Dan kebetulan sejarah saya ini juga bisa dikatakan lucu, juga menarik. Mungkin pemirsa semuanya ini harus tahu. Makanya jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe di channelnya Gus Aang. Insya Allah akan membawa barokah untuk kita semuanya dan menambah silaturahim untuk kita semuanya. Saya sedikit bercerita. Pada tahun dulu saya itu di sekolah SDN 1 Laju Kidul, yang mana jaraknya dari rumah saya itu hampir sekitar 2 kilo. Karena jaraknya itu sangat jauh, sehingga saya sering kadang juga jalan kaki, kadang kalau sempat saya juga pakai kuda, karena abah dulu itu punya kuda. Jadi kalau sekolah dulu kadang naik kuda, kadang kalau jalan kaki itu sering dihina sama orang-orang itu, karena tempat kita ini di hutan belantara, rumah kita di hutan, sehingga kita turun itu mungkin dianggapnya masyarakat awam, iki loh, ketek gomang medun. Jadi sering hal-hal semacam itu terjadi. Dan sering juga kalau saya biasanya pakai kuda itu pasti saya taruh di lapangan, karena sebelah sekolah SD saya itu ada lapangan juga, sehingga kita taruh di situ kudanya. Sering dikomplain sama masyarakat, karena kuda itu kan kalau buang air besar itu ngawur, sehingga sering dikomplain. Nah, kebetulan ini teman saya ini yang satu ini namanya Sugianto. Kalau dulu dipanggil namanya Hitam, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih pancet hitam aja dia. Masih pancet. Kalau ini Irfan dulu itu sekolahnya di aslinya Balong di Laju Kidul juga. Jadi kita itu dulu sering beda persepsi ya. Kalau saya ini dulu kan punya komunitas yang agak nakal. Sering kita dulu itu cari makan, karena kehidupan kita dulu itu yang kita pentingkan itu makan. Karena mungkin sangu kita waktu itu masih sedikit banget, sehingga kalau kita menambah sangu itu harus cari sendiri. Dengan cara mungkin kalau saya itu yang sering biasanya
ke tempat-tempat yang sakral, di mana di situ mungkin ada buah-buahan atau suatu hal yang bisa kita makan. Kadang juga ada jambu, itu pun di tempat-tempat cungkup. Sampai beliau-beliau dulu itu bilang sama saya, kalau jenengan mangan nenggone cungkup hati-hati naik kejinan. Tapi saya jawab waktu itu, wis nggak mungkin kejinan, wong aku nggawa jine. Jadi kisah-kisah menarik ini akan kita gali dan akan kita ceritakan, kita kupas pada malam ini. Ini Sugianto ini dulu itu pernah kejadian nakal sama saya waktu saya berkelahi di SD Tangger. Iya. SD Tangger ini juga. Mungkin monggo sedikit untuk bisa menceritakan Mas Sugianto. Ya. Waktu dulu itu ada anak 3 orang itu menantang kita lah untuk berantem. Nah, mumpung kita ya berani, kita lawan. Ternyata dia bawa teman-teman. Aku kira dia itu ngajak bayuan, ternyata bawa teman. Ya. Alhasil karena takut larilah saya. Tinggalah Agusnya. Jadi waktu itu memang betul itu. Saya pakai sepeda ontel, sepeda ontelnya itu merek Win Cycle kalau tidak salah di era itu. Saya boncengan sama Sugiarto ini. Ini jadi waktu di sekolahan kita hampir berantem. Setelah tahu orangnya banyak yang datang, sampai dia itu lupa untuk bonceng saya. Saya sampai ditinggal waktu itu. Jadi kita punya kesan-kesan sama beliaunya. Sampai kita juga bukan ngeblong waktu itu. Kita diperintah sama guru untuk mencari, dulu itu ada namanya korek ya, korek api itu yang ada tulisannya pulau-pulau itu, mungkin provinsi-provinsi, sehingga kita mencarinya itu bukan sekedar di sekitar SD saja, sampai kita itu ke Bangilan yang mungkin jaraknya hampir 15 km. Kita naik sepeda ontel sampai kita itu sampai sekolahan itu udah pulang semua, sehingga paginya kita ini di res, kalau bahasa santrinya itu disangsi, sampai disangsi disuruh lari di lapangan itu. Saya juga punya kesan karena ini juga ada teman saya dulu ini, Irfan ini, kalau yang sering itu main bola sama saya. Tapi karena waktu itu saya tidak hobi bola. Sampai ada suatu ketika kejadian. Dulu kita ini ditakuti, ya kan? Kita ini ditakuti sama sekolahan-sekolahan yang lain. Karena kalau kita main sepak bola itu pasti kita menang. Kalau tidak menang secara permainan ya kita menang secara fisik. Jadi kalau kita kalah kita berkelahi waktu itu. Akhirnya kita ini punya nama. Ini mungkin kalau terkait sepak bola nanti Mas Irfan ini yang menjelaskan. Monggo Mas Irfan. Iya, untuk kalau dulu kita sering main sepak bola itu biasanya sih kalau pas waktu istirahat kita sering sepak bola, dan biasanya sih sering nantangin ya Mas, nantangin SD-SD yang lain gitu. Jadi sempat itu sama SD Laju Kidul 2 kalau nggak salah itu kita sempat berantem gara-gara ya biasalah anak-anak kecil waktu dulu kan seperti itu, gampang sekali emosi. Jadi dibawa sampai ini Mas ya, di luar sekolah lah ya. Istilahnya seperti itu. Dulu Gus Ang memang bisa dikatakan nakal tenan. Sampai awak dhewe kegowo ya. Terus katut lah. Gowo soalnya ya dari pertemanan kita ini kan emang bisa dikatakan raket sampai saiki. Seperti itu sih. Saya juga punya sejarah itu. Ini juga masih ada orangnya. Ini namanya Item. Ini dulu itu juga orang kurang paling ngajar di sekolah. Jadi sampai juga kejadian waktu itu kita ngaso ya. Ngaso biasanya kalau anak kecil ngaso kita ini kan main. Ini enggak. Kita punya rencana buruk waktu itu. Ayo, kan di sekolah itu ada pohon mangga waktu itu, di samping musola itu ada pohon mangga. Setiap kita ngasuh itu kita itu berniatan mencari mangga yang mateng.
Harapan kita nanti kita makan bareng-bareng sama teman-teman juga yang lain. Harapannya kita kalau kita dosa ya jangan kita saja lah, paling tidak ngajak teman-teman yang lain. Sehingga waktu itu Sugianto ini hitam ini yang tukang manjat dulu. Manjat sampai ketahuan sama guru. Jadi teman-teman ini lari semua. Lari semua waktu dia manjat, kakinya itu dipegangi sama gurunya. Sambil bilang dia, "Ojo mbok cekel-cekel sikilku, kurang ajar gue." Padahal yang megangi kakinya itu gurunya. Jadi ini pengalaman hal yang luar biasa untuk kita semuanya. Mungkin yang pengen tahu sejarah kecilan saya, ya mungkin hampir semuanya sama lah. Bahkan ada juga kesan-kesan bahwasanya Gus itu kecilannya itu dididik menjadi orang. Iya betul, abah didikannya itu keras banget kepada putra-putranya juga. Tapi kadang kita ini juga waktu itu mempunyai kesan-kesan yang nakal, sehingga mungkin kenakalan itu menjadi perwakilan kita semua di era kita menjadi besar. Makanya mungkin ini juga pesan kepada teman-teman Menelia, teman-teman kepada seluruh orang tua yang ada dan yang melihat ini. Jikalau anak nakal itu tidak usah harus dihajar atau dibenci. Kalau dawuhnya guru saya termasuk kiai saya, anak nakal itu jangan sampai kamu marahi. Tapi kalau bisa harus kamu bina. Yang penting tidak kamu binasakan. Sehingga anak nakal itu harus didampingi dan harus didekati. Jangan sampai kamu musuhi. Sehingga anak itu semakin berontak kalau kamu musuhi. Mungkin ini sedikit kesan pesan untuk semua kaum Menelia. Dan ini juga bukti bahwasanya waktu kita kecil ini kita pernah nakal semua. Kita pernah nakal, kita juga pernah sering nipu juga, sering berkelahi, sering berurusan dengan kepolisian, tapi hal yang wajar waktu itu, tidak sampai ke ranah hukum, pidana, dan lain sebagainya. Mungkin ya kenakalan remaja waktu itu. Dan Irfan dulu ini juga di tahun 2019 ini juga salah satu pendukung saya waktu pemilihan di tahun 2019. Jadi mungkin keakraban beliau juga sampai sekarang menjadi silaturahim yang barokah. Amin. Kalau memang Hitam ini punya kesan banyak sama saya karena memang sehari-hari beliau itu sama saya. Jadi dulu kalau dia itu datang sekolah itu dari jarak jauh itu sudah kelihatan. Karena dia itu pasti sepatunya tidak pernah dipakai tapi dikalungkan gini di lehernya sambil waktu itu wong namanya masih anak-anak. Dia itu tidak pernah pakai sepatu tapi kelihatan bersinar kakinya waktu. Jadi dari jauh itu sudah kelihatan, oh hitam itu. Terus juga sering bohongi kita dulu. Iya, benar. Sering ya, Okay. ya. Jadi terkait katanya dia punya gua peninggalan Belanda. Padahal kita masuki itu enggak gua, ternyata sapi tank gitu. Dulu kecilannya kurang ngajar ini anak, kurang ngajar. Jadi sering kenakalan itu kita ingat terus. Kita ingat dan saya juga punya utang budi sama keluarganya Hitam ini karena mungkin dulu itu karena rumah kita ini jauh dan mungkin di era itu saya terkait ekonomi masih lemah karena masih kecil juga. Dulu itu abah kalau sekolah saya itu mungkin kalau ngasih sangu waktu itu mungkin ya 250 perak itu. Karena mungkin waktu itu harga nasi pecel itu baru 100 kalau enggak salah di era tahun itu, sehingga mungkin kita segi makanan itu serba susah, sehingga kita mungkin sering saya mampir ke Irfan, ke Hitam ini hanya sekedar pengen silaturahim dan alhamdulillah orang-orang tua beliau ini suka sama saya sehingga saya setiap datang itu pasti dikasih makan, dikasih minum. Jadi keakraban ini mungkin yang bisa saya ingat dan saya juga punya utang budi sama beliau-beliau dan termasuk keluarga-keluarga beliau. Sehingga mungkin sampai sekarang pun saya tidak bisa lepas sama beliau-beliau ini. Dan kebetulan
Irfan ini juga bekerja di salah satu jasa paket ekspedisi ya, ekspedisi paketan. Itu mungkin lebih memperdalamnya di Shopee atau apa ya. Ini mungkin dari sisi silaturahim bisa bermanfaat juga untuk kaum santri, juga kaum Menelia, bahwasanya jenengan ini jangan sampai ragu untuk mengejar cita-cita. Jadi carilah cita-cita jenengan sejauh mungkin dan pengalaman sejauh mungkin. Mumpung jenengan masih muda. Mungkin saya juga alhamdulillah di tahun 2019 saya alhamdulillah terpilih untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Tuban. Saya di Komisi 4 dan bisa sedikit banyak bisa membantu kepada warga masyarakat yang kurang mampu, ataupun bisa berdiskusi kepada teman-teman Menelia apa program-program pemerintah daerah yang harus kita support kepada warga yang kurang mampu ataupun pekerjaan-pekerjaan. Makanya dari tim Menelia jangan sampai sampean ini putus asa untuk mengimbangi dan mencari masa depan jenengan. Bahwasanya kita ini harus berusaha, tergantung, dan berusaha ini pasti akan membuahkan hasil. Nah, ini pesan saya kepada teman-teman Menelia, dan kebetulan juga tadi ini juga rezekinya si Item tadi ini. Jadi beliau kebetulan kerja di Surabaya menjadi tukang batu. Mungkin kalau ada yang butuh tukang batu ini namanya Item ini. Item ini tukang luar biasa, tapi saya tidak tahu ini tukang rusak atau tukang apa ini. Tapi insya Allah ini juga bukan tukang rusak. Nah, ini tadi bisa bersinergi sama Irfan sehingga alhamdulillah juga bisa malam ini juga, besok insya Allah bisa yang luar biasa. Mungkin inilah salah satu fungsi dan manfaatnya kita selalu bersilaturahim. Itu mungkin sedikit pesan buat semuanya pemirsa yang melihat. Ini pesan kesan saya, mungkin kalau ada menyinggung kepada panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo mungkin kalau ada pesan-pesan untuk teman-teman Menelia. Untuk teman-teman jangan putus asa, tetap kejar cita-citanya. Mungkin channel kalau ada punya channel IG atau channel YouTube-nya, monggo. Oh ya, untuk IG saya ada IG saya Mi Ipan, bisa di follow. Kalau untuk Mas Gianto mungkin nggak ada. Ini enggak punya semuanya. Karena ya Agak suram dikit lah. Tapi di balik kesuraman itu ada apa? Ada hikmah. Dan beliau mulai kecil sampai sekarang juga masih mencari hikmah. Ya, tadi jangan lupa di follow ya channelnya Mas Irfan tadi, mungkin di IG-nya, dan jangan lupa di IG saya juga, di YouTube saya, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Saya doakan yang subscribe insya Allah diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan fitini wa dunya wal akhirat. Dan insya Allah channel ini akan bermanfaat buat semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah barokah, manfaat. Dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.